Kami persilakan kepada Pak Ruben Om. Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah doa Immanuel. Apa kabar? Saya yakin semuanya baik ya. Yang baik boleh lambaikan tangan. Memang rumah doa ini diurapi Tuhan. Bayangkan kita lewat Zoom saja, saudara memuji menyembah Tuhan sangat luar biasa. Jadi saya sungguh diberkati. Thank you buat tim PW, ada Eva, ada Irene, ada Ferry maupun David dan Mike. Ya, kalian memang dipakai Tuhan. Terus jaga hati untuk tetap membara dalam Tuhan ya. Makasih Cik Lili untuk kepercayaan saya bisa pagi menjelang siang ini menyapa Bapak Ibu yang ada dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Saya tahu ada dari beberapa tempat ya, ada dari mungkin Surabaya, ada dari Jakarta tentunya. Ada Ciping juga dari LA dan ada beberapa rekan lainnya ya. Ada Pastor Fajar dan ada C. Afi, ada beberapa yang lain tentunya ya. Nah, tanpa menggurui, tanpa sok tahu, tanpa saya paling pinter sama sekali enggak ya. Karena saya tahu hidup ini terus berproses untuk kita dibawa kepada karakter Kristus yang kuat. Itu jauh lebih penting daripada apapun ya. Nah, saya hari ini atau di siang lewat virtual Zoom siang ini, saya akan berbagi tentang sebetulnya prinsip misi ini. Ini bicara tentang hati Tuhan. Misi itu kan hati Tuhan yang Tuhan sudah beri pada kita ketika kekekalan. Ya, sebab kalau Bapak Ibu membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu narasinya. Saya lebih suka melihat Alkitab itu sebagai narasi, Bapak Ibu ya, sebuah narasi yang memang sudah sudah direncanakan Tuhan dari kekekalan kan, bahwa narasi Alkitab itu ada 3 saja. Kalau Bapak Ibu membaca dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada 3 narasi besar dari Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah Raja, He is the King of Kings, yang dia adalah raja yang kekal dan kerajaannya tidak tergoncangkan. Makanya kalau Bapak Ibu membaca Kejadian 1 ayat 1, jelas kan? Itu kalau orang Ibrani atau Yahudi membaca, dia tahu ini raja ini. Ya kan? Kita tahu kan itu dalam Kejadian 1 kan, in the beginning God created the heavens and the earth. Nah, kata pada mulanya, in the beginning itu, kalau kita melihat bahasa aslinya dalam bahasa Hebrew, itu muncul kata bereshit. Ya, itu dari 2 kata kan. B itu di dalam, reshit itu adalah leader atau king, atau bahasa lainnya causa prima, penyebab dari semuanya terjadi. Jadi dia Tuhan ini, dia raja. Makanya orang berkata, kenapa kok ada neraka? Kenapa kok ada kesusahan, Pak? Ya, kita jangan lupa dia raja. Orang Kristen kan sukanya Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Oh iya, Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Tapi kan jangan lupa dia raja. Kalau titah raja dilanggar, itu pasti ada resiko kan. Matius 22 lah, Bapak Ibu bisa baca ya. Perumpamaan raja mengadakan perjamuan. Kalau raja mengadakan perjamuan, ya luar biasa. Ya dong, kalau raja mengadakan perjamuan, pasti semuanya terbaik. Tapi yang diundang kan tidak mengindahkan, meremehkan. Ada yang sedang mencoba lembu baru, kalau bahasa sekarang ya lagi nyoba mobil listrik Hyundai lah, yang seri Ioniq ya, itu kayaknya Marsudi udah punya itu sekarang ya. Jadi ya kalau bahasa sekarang Pajero Sport lah, atau mungkin Ferrari atau apalah, atau Toyota terbaru. Kami sibuk ini sedang pakai lembu baru, ada yang sedang kami di ladang sibuk. Ya ada tender terus, kerja terus. Kami sibuk, tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, ada lagi kami baru nikah ini. Ya, mungkin ada lagi nyoba ranjang baru, king coil atau apa, saya nggak tahu ya. Nah itu tuh. Nah tapi kan ayat 7, murka raja itu lalu menyuruh pasukannya untuk memusnahkan kota itu dan membunuh para pembunuh. Nah itu serius itu Bapak Ibu. Sebab ini ayat di Perjanjian Baru yang bilang Tuhan Yesus sendiri. Ya, memang dia raja. Oke, itu narasi pertama. Narasi kedua adalah Tuhan kita penuh kasih, mau berfellowship dengan kita.
Ya, jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu lebih merindukan kita daripada semua gelar, kedudukan, dan fasilitas kita. Ya dong, dia lebih rindu sama misalnya sama siapalah di sini ya, sama Eva, dia lebih rindu sama Ci Afi, dia lebih rindu sama saudara siapapun, dia lebih rindu kita daripada semua hal yang ada pada kita, atribut kita, gelar kita, fasilitas kita. Dia merindukan saya lebih daripada apapun. Nah, itu Tuhan yang penuh kasih supaya kita berfellowship dengan Dia. Ya. Nah, tapi yang narasi ketiga, ini 3 narasi besar itu adalah yang ketiga begini. Tuhan itu memilih kita untuk kita berpartisipasi terlibat dalam kehendaknya. Nah, kata participation itu penting. Ya, makanya Bapak Ibu, kita ini diselamatkan dari sesuatu untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Kita diselamatkan dari sesuatu untuk melakukan sesuatu. Kita diselamatkan dari dosa untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, sayangnya kan orang ya udahlah pokoknya selamat mati masuk surga. Nah, itu kan menjadikan orang Kristen jadinya pasif, Bapak Ibu. Oh, kita pasti ada dalam kerajaan Allah bersama Dia, tapi jangan pasif. Kalau pasif nanti kita enggak bikin apa-apa. Udahlah yang penting selamat masuk surga. Padahal kan Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Nah, saya siang ini tergerak untuk menceritakan sebuah narasi di kitab Yunus. Ya. Nah, Bapak Ibu baca kitab Yunus itu, kalau Bapak Ibu baca, itu kira-kira 20 menit selesai. Baca saja dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan selesai pasti. Ya, karena pendek kan. Ya, itu pasal pendek, makanya disebut kitab nabi kecil. Yunus, Mika, Nahum, Obadja. Kalau nabi besar kan ada beberapa ya. Yeskiel, Yesaya, kemudian Yeremia, Daniel. Itu nabi-nabi besar. Bukan karena badannya besar loh Bapak Ibu ya. Ya, tapi karena memang bukan ini badannya besar, suaranya besar, bukan. Itu memang ini orang-orang yang memang itu dipakai Tuhan di waktu yang rentang yang panjang, nubuatannya panjang. Nah, itu. Nah, coba kita lihat Yunus pasal pertama. Saya sengaja Nina minta saya ada PowerPoint enggak kok. Saya bilang enggak, saya impartasi saja kok ya. Enggak rumit kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita kan kalau dengar suara lagu sekolah minggu dulu kan masih ingat ya. Yunus di perut ikan, terus ada yang nyela pom 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 gitu kan ya. Nah, itu kan lagu lama ya. Itu kita nyanyi itu senangnya luar biasa. Padahal Yunus itu berat loh di perut ikan. Oh iya, iya. Coba saudara ada di perut ikan, itu amis baunya. Wah, dan luar biasa. Nah, ada yang tanya begini sama saya, Pak Rubin, Yunus itu beneran ada nggak cerita ini atau mitos? Ya kan? Oh, kita kan orang Kristen ngomong, oh ada itu. Tapi kan memang begini, secara konklusif buktinya itu apa? Kalau kita berdebat agak nanti ribut. Nah, tapi memang kitab Yunus itu Bapak Ibu luar biasa. Luar biasa. Ya, karena ada orang menganggap ini mitologi saja. Enggak. Ya, sebab kalau mitologi, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Cik Lili pasti pernah tahu lah. Nama penulis ini namanya C.S. Lewis. Ya lah. C.S. Lewis, Bapak Ibu baca misalnya bukunya dia, Mere Christianity. Baca buku itu, yang kuat bahasa Inggris, baca bahasa Inggrisnya. Itu buku keren banget. Saya sudah baca buku itu, Mere Christianity, itu karangannya C.S. Lewis. Dan C.S. Lewis itu sastrawan, dia dosen di di Inggris yang memang saya agak lupa universitas apa itu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin nikmati filmnya C.S. Lewis. Ada yang nonton nggak? Namanya Narnia. Ya, trilogi film itu tuh yang ada singa itu ya. Itu karangannya C.S. Lewis dan itu menunjuk pada itu Lion of Judah. Itu Yesus sendiri, tapi dalam gambaran sastra. Makanya saya dorong di sini yang punya anak-anak dari kita yang pinter-pinter nulis. Bapak Ibu tulis, suruh mereka tulis bikin film. Ya, bikin film yang terbaik. Saya barusan nonton film bagus banget, film Indonesia. Ya, saya nggak itu loh, nggak ikut share saham di situ loh. Bapak Ibu jangan pikir ini promosi itu. Itu ada film judulnya itu Mencuri Raden Saleh. Aduh, itu film keren. Orang Indonesia bisa bikin film begitu. Itu asli keren banget.
Dan itu ceritanya tidak bisa ditebak. Nilai-nilainya luar biasa. Orang pikir, film Indonesia nih. Wah, saya di situ nonton sama satu pastor. Saya berkata, ini anak-anak muda gawat ini. Nilainya keren dan apa. Saya lagi mimpikan tuh anak-anak muda, khotbahnya tidak usah pakai mimbar gereja lagi. Kalau kayak saya, Cik Lili, beberapa pembicara di sini, Pastor Fajar, kita ini khotbah terbatas. Yang datang ya orang-orang Kristen saja. Udah paling capek, yang dikhotbahin nggak berubah-ubah. Itu capek banget itu. Kita teriak-teriak, kita apa, nggak berubah-ubah, lo bayangkan. Ya kan? Tapi kalau orang khotbah di film, ya ampun. Itu ratusan juta orang nonton dari semua agama. Dan itu nilai-nilai firman dilempar, begitulah. Nah, Bapak Ibu, saya kembali kepada apa yang ingin saya katakan. Bahwa Yunus ini ceritanya memang luar biasa. Asli luar biasa. Nah, orang bertanya, Pak, Yunus itu dimakan ikan apa, Pak? Ikan apa, Pak? Nah, di Mediterranean, itu ada 2 jenis ikan yang disebut ikan besar. Ikannya banyak, Bapak Ibu ya. Ya, orang taunya ikan Petrus. Gara-gara kita kalau ke Israel, makan ikan Petrus kan? Padahal itu kayak ikan apa itu? Kayak ikan nila begitu ya, kayak gurame itu ya. Ya, cuman karena di sana rasanya kan enaknya luar biasa. Padahal ikan di Indonesia enak-enak semua kan, tapi memang di sana kan jadi kita lain ya. Oh, ini Petrus yang menangkap. Padahal yang menangkap ya namanya Ahmed atau apa kan kita nggak tahu. Tapi begini Bapak Ibu, di Mediterranean ada 2 jenis ikan. Satu ikan hiu putih, agak besar. Tapi para teolog meyakini yang memakan Yunus itu adalah ikan paus sperma. Itu panjangnya ikan 19 meter. Ya, jadi kalau ada marsudi 4 bisa ditelan. Jadi jangankan 1 marsudi, 4 marsudi bisa ditelan. Ya, saya enggak usah tanya marsudi tingginya berapa, saya enggak usah tanya lah ya. Itu ibu gembalanya langsung kasih jempol gitu ya. Jadi memang marsudi sekali-kali perlu ditelan ikan kayaknya ya. Nah, itu 19 meter. Imagine nggak? Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Wow. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang tanya, Pak, Yunus itu sebenarnya mati nggak di perut ikan? Kan nggak dijelaskan di Alkitab. Ya, coba. Saudara sekali-kali berpikir kritis dan tanya begini nggak apa-apa, nggak berdosa. Cuman kan ada orang satu kali tanya, memang ini tanyanya agak aneh. Pak Rubin, Yunus itu masuk surga nggak? Karena dia marah terus. Niniwe bertobat saja dia marah. Ya saya bilang sama dia, nanti kalau saya ketemu Yunus di surga, saya tanya dia ya. Terus dia ngeyel lagi, dia ngotot lagi. Lah kalau dia ke neraka apa? Ya saya bilang, ya kamu sendiri yang tanya. Oh, Ibu ngerti ya? Dia ketawa ngakak ya. Jadi kalau dia di neraka ya kamu yang tanya lah. Ya kita bercanda saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu begini, ada yang menafsirkan Yunus itu mati karena dia mengacu pada Matius 12. Bapak Ibu bisa baca kan? Tanda Yunus itu. Kan orang Farisi tanya, "Guru, kami minta tanda, kamu ini siapa?" Nah, Tuhan berkata, "Angkatan yang sesat ini minta tanda. Aku tidak akan memberi tanda kecuali 1, tanda Yunus." Seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari di dasar laut. Demikian anak manusia akan ada di perut bumi 3 hari. Jadi kemungkinan dari ayat itu, Yunus mati tapi dibangkitkan Tuhan. Ya bisa saja, Tuhan berkuasa kok. Bisa saja kan, dia dibangkitkan kemudian lahir baru. Ya bisa saja, tapi kan begini, kita enggak usah berdebat, misalnya skenarionya begini Bapak. Yunus mati tapi tidak bangkit. Tapi Yunus mati, kemudian dia bangkit, tapi dia tidak mau mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Ya buat apa? Maknanya itu kan yang penting, Yunus setelah itu mau pergi misi ke Niniwe. Oke ya, ada 2 skenario ya. Yunus mati tapi tidak bangkit. Ya kan? Oke. Atau Yunus mati, dia dibangkitkan, tapi setelah itu dia tidak mau pergi untuk misi pelayanan. Ya buat apa? Ya kan? Yang penting bukan kita berdebat itunya ya Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu tahu nggak? Niniwe itu waktu itu adalah super power nation. Kayak sekarang ini China atau Amerika lah, negara superpower. Niniwe itu ibu kota dari bangsa namanya Asyur. Nah, zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu, saya kasih background-nya sedikit ya. Zaman dulu itu begini, kalau negara besar dan mewah, itu berarti menunjukkan dewanya hebat. Allahnya itu hebat.
Kalau negara kecil berarti Allahnya itu kurang hebat. Ya, Bapak Ibu bisa menangkap ya. Jadi begini, waktu itu kan ini peristiwa 8 sebelum Masehi. Ya, itu waktu itu Nineveh Asyur itu kota itu segede kalau dikelilingi 3 hari perjalanan, di kitab Yunus jelaskan itu kira-kira luas lebarnya kota keseluruhan total itu adalah 625 km persegi. Ya, dan yang luar biasa lagi, tebalnya tembok kota yang mengelilingi seluruh kota itu tebalnya menurut para ahli teolog diperkirakan 10 sampai 16 meter tebalnya. Makanya di kota itu mereka bisa bikin balapan kereta, bikin race, enggak. Nah, tingginya kota itu, tingginya tembok itu kira-kira 50 meter. Jadi ini kota megahnya luar biasa, tapi ternyata kejahatan mereka lebih tebal daripada tembok kotanya. Kalau Bapak Ibu membaca Yunus 1 ayat yang kedua, nanti kita baca, saya akan baca beberapa ayat saja. Yunus 1 ayat 2, itu sampai jahatnya suara mereka tuh naik di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat ayat ini, Bapak Ibu ingat kota mana itu? Kalau sampai suara jahatnya naik di hadapan Tuhan, pasti langsung Bapak Ibu ingat satu kota lagi, namanya Sodom dan Gomora. Ya, di mana di situ ada homoseksual yang begitu luar biasa. Ya, saya tidak akan lebih detail membahas itu. Nah, yang luar biasa lagi, saking jahatnya kota itu. Tahu Bapak Ibu, kenapa Yunus nggak mau pergi? Secara logika saya juga menyadari. Karena dia marah sama kota ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Kota ini Bapak Ibu, Asyur ini atau Niniwe ini, itu jahatnya ampun deh. Ada 10 cara untuk menghancurkan lawan yang ditawan. Ya, 10 cara. Saya kasih satu saja ya. Tapi tolong yang punya hati Tweety atau Doraemon bisa tutup telinga saja, tidak usah mendengar. Tahu Bapak Ibu, salah satu caranya. Itu mereka kalau tawan bangsa lain yang kalah, paling suka kalau ketemu ibu hamil. Jadi ibu hamil yang mengandung itu mereka paling suka. Tahu buat apa mereka? Mereka bikin judi. Judinya begini, ini anak yang di dalam ini laki atau perempuan. Laki atau perempuan. Nah, ketika mereka judi, ada yang ngundi laki, ada yang naruh perempuan, uangnya banyak kan di situ. Kemudian tanpa peri kemanusiaan, itu perutnya langsung dibelah. Bayinya diambil, terus kemudian dilihatin, oh ini laki, oh ini perempuan. Setelah itu bayinya dilempar sampai mati, Bapak. Itu salah satu saja kekejamannya orang Niniwe. Tapi ada 10 daftar kekejaman yang begitu mengerikan. Saya tidak akan yang lain ya Bapak Ibu. Tolong tadi yang punya hati Tweety atau apa, tolong tutup telinga saja ya Bapak Ibu ya. Supaya kita, jahatnya minta ampun. Makanya saya menyadari, Yunus itu tidak mau pergi. Nah kita coba lihat ya. Tapi memang hati Tuhan luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa kasihnya ya. Oke, coba kita lihat ayat pertama. Yunus pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-5 saja ya. Coba kita lihat, kita berselancar di narasi ini Bapak Ibu. Kemudian nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Makanya kalau ini mitos, itu berarti tidak ada silsilah nama nenek moyang. Karena kalau mitos itu ujungnya selalu dewa. Ya, nggak jelas ini keturunannya siapa. Kalau ini Yunus bin Amitai berarti jelas dia keturunannya siapa. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja itu juga ada nama Yunus muncul. Ya, Yunus itu seorang pelayan yang ada di wilayah utara di Israel. Ya, jadi jelas. Ya, kalau Bapak Ibu pernah tahu nggak sejarawan Israel namanya Flavius Josephus. Kalau Bapak Ibu ke Israel suka diterangkan ya. Ini menurut Flavius Josephus. Itu bahkan Flavius Josephus berkata Yunus ini berasal dari daerah Galilea. Itu kan sebetulnya tempat pelayanannya Yesus juga. Ya, nah, itu udah diceritakan secara detail sejarahnya ada. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini bahasa kiasan. Masa sih orang bisa nyampe ke surga? Tapi ini saking jahatnya. Sampai suara mereka itu terdengar oleh Tuhan.
suara kejahatannya. Ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Nah, tema saya kan pelarian hari ini ya. Makanya kalau Bapak Ibu kenalan sama orang, ditanya namamu siapa? Ian. Jangan percaya dulu, bisa saja kepanjangnya pelarian. Ya kan bisa saja ya. Jadi namanya Ian, keren kan? Tapi ternyata pelarian. Ya nggak jelas, dia lari-lari kemana-mana ya. Nggak ada komitmen maksudnya. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat ke sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Dan seterusnya, nanti saya berharap Bapak Ibu baca sampai ayat 17 narasi ini ya. Ya, paling bagus sampai pasal 4, ya 20 menit selesai kok. Nah, dari apa yang saya baca ini, Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran rohani yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu kan. Yang penting kan ini ya, pelajaran rohaninya apa sih yang kita bisa dapat dari cerita ini. Saya tadi sudah katakan kemungkinan ya paling mungkin itu Yunus itu nanti kemudian dimakan oleh ikan itu tuh paus sperma itu yang panjangnya 19 meter. Nah, tahu tadi saya sudah cerita Bapak Ibu ya. Sebuah bangsa di Perjanjian Lama itu diukur Allahnya besar dan hebat. Itu diukurannya adalah dengan kotanya besar enggak? Ya kan? Uangnya banyak enggak? Makanya saya sedih kalau kekristenan selalu diukur keberhasilan dari fasilitas materi. Ya ternyata penyembah-penyembah berhala juga materi fasilitasnya banyak kok. Ya, itu kan sebetulnya peninggalan model penyembahan berhala zaman dulu begitu itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, waktu itu Israel adalah negara kecil. Jadi bisa dibayangkan nggak kalau Yunus ngomong sama penguasanya Niniwe, itu seperti kayak itu tuh negara Kepulauan Solomon yang penduduknya hanya sekian ribu orang, itu menegur Xi Jinping atau Joe Biden, Amerika. Ya dicibir lah. Kan itu kecil kok mau menegur yang besar. Misalnya pengandaiannya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu begini, Niniwe atau Asyur itu ada yang tahu nggak menyembah dewa apa? Menyembah dewa apa? Kalau ada bisa unmute terus langsung bicara. Kalau cari di Google pasti ketemu lah. Ya, waktu itu tuh Asyur atau Niniwe itu menyembah dewa yang mereka sangat sembah. Itu namanya Dagon. Dagon kan? Tahu Bapak Ibu, Dagon itu adalah separuh manusia, separuh ikan. Ya, jadi Dagon itu separuh ikan, separuh manusia. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, Tuhan itu bercandanya hebat ya. Bercandanya begini, secara dramatis, ya seorang nabi yang kemudian tadinya lari dari Tuhan, itu ditelan oleh ikan besar 19 meter panjangnya, namanya itu yang tadi saya katakan paus sperma, dan kemudian begini, dia dimuntahkan tepat di pantainya Niniwe. Itu lewat ikan ini. Bayangkan. Jadi begini, bayangkan, saya yakin penduduk Niniwe ketakutannya luar biasa. Berarti ini ada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhannya. Ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan pakai ikan itu tidak sebut kebetulan Bapak Ibu. Karena ternyata orang Niniwe itu adalah orang yang dewanya adalah dewa Dagon itu. Yang notabene separuh manusia dan separuh ikan. Itu dramatis banget. Ya, jadi begini, begitu kemudian Yunus keluar dari perut ikan, mereka ketakutan. Ini berarti dewanya ikan. Jangan dibilang ini Aquaman ya Bapak Ibu. Nah, kalau Aquaman itu ceritanya Avengers lagi ya. Tapi memang ini menurut saya luar biasa. Ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan, kenapa Yunus kok lari ke Tarsis? Bapak Ibu kalau lihat peta ya, saya ini orang yang suka belajar, kalau nggak belajar nanti khotbah itu asal-asalan khotbah. Jadi saya mau belajar aja, masih jauh yang saya mengerti kok, masih jauh banget. Makanya saya
suka belajar, coba kulik-kulik, coba lihat ya. Tapi begini Bapak Ibu, ternyata kan kita tahu Niniwe itu letaknya itu ada di sebelah timurnya Israel. Dia ada di kota Irak, dekat Mosul. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat peta, itu ada kota Mosul di Irak. Nah, Niniwe itu dekat situ. Ya. Nah, yang luar biasa, Yunus tuh mau larinya ke wilayah barat. Itu negeri entah berentah. Itu disebut di Yesaya 66 ayat 19 kalau nggak salah. Kalau saya tidak salah ya nanti baca saja. Itu muncul kota Tarsis. Yesaya 66 ayat 19 atau 9 lah. Bapak Ibu bisa lihat ya nanti ya. Nah, Tarsis itu disebut negeri entah berantah waktu itu karena begini, mereka belum pernah melihat kegemilangannya Tuhan. Nah, para ahli teologi meyakini Tarsis itu sekarang Spanyol, wilayah Eropa. Jadi jauh banget itu, bayangkan. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Yunus itu naik itu tuh kapal barang. Saya yakin dia naik kapal barang, Bapak. Karena kemudian nanti barang coba dilemparkan. Ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu semua? Orang ini coba lari meninggalkan Tuhan. Ya, dia pikir begini, Tuhan tidak bisa jangkau dia. Tapi justru sebelum dia lari meninggalkan tempat di mana Tuhan suruh dia ke sana, Tuhan tangkap dia. Ya, dan peristiwanya ini saya tidak akan baca secara keseluruhan, nanti Bapak Ibu baca saja. Itu di dalam kapal sendiri ada banyak hal rohani yang begitu luar biasa. Tapi saya tarik untuk Rumah Doa Immanuel. Nah, ini dia. Ternyata Bapak Ibu, orang kalau lari dari hadapan Tuhan, itu selalu akan terpuruk jauh ke dalam. Ingat baik-baik ini. Jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan. Kita akan terpuruk jatuh ke dalam. Dan kedalamannya, Bapak Ibu, kalau nggak hati-hati, sangat ngerinya luar biasa. Ya, tadi di ayat yang keberapa itu? Ayat yang kedua, ya, atau ayat yang ketiga, ya, itu dikatakan kan Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu baca di King James, itu ditulis kata ini. He went down. Ya, Bapak Ibu bisa baca ya, kata itu ya. Bahwa dia itu kemudian itu tuh pergi ke bawah. Ya, ditulis dengan kata itu. Bapak Ibu bisa baca lah itu. Nah, dalam terjemahannya King James ya itu ditulis bahwa he and went down to Joppa. Ya, tidak ditulis hanya dia pergi ke Yova atau dia pergi ke Yafo, tapi dia itu turun ke bawah ke Yafo. Ya, kalau terjemahnya Indonesia seperti flat saja ya. Oh, dia pergi ke Yafo, tapi dalam bahasa Inggrisnya dia turun ke bawah ke Yafo. Ya, and went down to Joppa. Bapak Ibu bisa baca itu ya. Nah, Bapak Ibu ternyata bayangkan, orang memang kalau lari dari hadapan Tuhan selalu menurun. Makanya saya ingatkan ya, lari dari hadapan Tuhan itu bukan hanya sekedar tidak nyanyi lagi, bukan. Tapi orang yang meninggalkan prinsip-prinsip firman, itu selalu karakternya menurun, kualitas hidupnya menurun, takut akan Tuhannya menurun, ya efeknya nanti hikmatnya menurun, tindakannya jadi bodoh dalam kehidupan, strategi hidup nggak ada lagi, ya kemudian gampang dikalahkan situasi, selalu mengeluh, ya itu simptomnya begitu tuh, gejala-gejalanya selalu begitu. Pokoknya ketika kita, makanya betul ya, saya tuh nyantol di akun Instagram, ya namanya Peter Chris. Saya langsung kasih tahu Lili, istri saya, Lili Om ya maksudnya kan, di sini ada banyak Lili ya. Jadi saya kasih tahu Lili, kalau Lili Sulistya itu cici rohani saya yang baik. Ya. Nah, saya kasih tahu Lili, coba kamu nyantol ke akun Instagramnya Peter Chris. Ya, Lili kan orang paling kritis juga kalau apa sih ini apa. Tapi begitu dia baca renungan-renungannya, dia bilang wah ini orang berhikmatnya luar biasa. Ya, kemarin dia itu tuh, dia lemparkan di Instagram perenungan bagus banget. Saya nggak tahu anak ini siapa. Tapi saya dikasih tahu teman saya seorang pengacara dan berkata, Pak Rubin nyantol ke sini, Pak. Ini orang perenungannya luar biasa. Begitu saya baca renungannya dia, wah ini hikmatnya luar biasa. Seperti dia bilang begini, orang ya kalau mulai terburu-buru, dia pikir Tuhan itu diam.
makanya dia bertindak dengan kekuatan sendiri. Berarti orang itu tidak mengenal siapa Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang ini ada di sini yang mulai terburu-buru, mulai ngomel-ngomel, mulai capek, mulai bersungut-sungut, ya kita coba bertindak dengan kekuatan sendiri. Berarti saudara pikir Tuhan itu diam dan tidak bertindak. Berarti kita tidak mengenal siapa dia. Jangan-jangan memang kita sudah lari dari prinsip-prinsipnya. Jangan-jangan ya. Karena memang betul orang kalau lari dari hadapan Tuhan begitu. Tapi ternyata dia nggak hanya lari ke bawah ke Yahweh. Tapi kemudian Alkitab berkata begini, dia itu turun ke bawah, tidurnya nyenyak, Bapak Ibu. Dia turun ke bawah, itu ayat yang kelima ya. Semua awak kapal berteriak-teriak. Ya, saya nggak usah mengulang baca lagi ya. Sampai mereka tuh coba membuang muatan kapal. Itu kan kerugian, Bapak Ibu. Tapi mereka demi menyelamatkan nyawa. Tapi Yunus itu turun ke bawah, ke bagian bawah kapal. Dan dia tidur di sana. Berapa banyak orang sekarang rohaninya tertidur. Pokoknya yang penting nyaman diri sendiri saja lah. Udah asal saya selamat, asal saya itu. Ya, yang saya khawatirkan, saya ketemu beberapa orang di ibadah ya. Sukanya bersembunyi di kerumunan tanpa bikin apa-apa. Makanya kerumunan itu bahaya loh Bapak Ibu. Ya, saya tidak mengukur gereja sukses dari besar, Bapak Ibu, enggak. Besar kalau cuman kerumunan buat apa? Saya tidak mengukur pohon itu dari batangnya gede dan kemudian daunnya rimbun. Kalau nggak berbuah buat apa, Bapak Ibu? Ya kan? Coba, kalau kita mengukur hanya pohon dari batangnya besar, kemudian daunnya rimbun hijau, oke lah, oke. Lah kalau nggak ada buahnya, pasti pohon itu punah, Bapak Ibu. Ya kan? Karena ada banyak orang suka sembunyi di tengah kerumunan supaya nggak kelihatan dan mereka nggak lagi mau komitmen dalam Tuhan. Nah, jadi yang terjadi adalah Yunus itu nggak cuma turun ke Yafu, tapi dia turun juga ke bagian bawah di kapal itu dan dia tertidur nyenyak di sana, nggak peduli lagi. Ya, bahkan kalau menurut saya, Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu, itu saking takutnya awak kapal. Sampai awak kapal itu kemudian ngomong sama Yunus, ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu baca ya. Dan saya sudah janji saya baca 5 ayat saja. Nanti ayat yang ke-6 Bapak Ibu berkata, kamu ini bagaimana bisa tidur nyenyak? Ya kan? Ya, bangun, berseru kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu itu mengindahkan engkau. Saya beritahu buat Bapak Ibu ya, pengkhotbah atau anak Tuhan yang tidak lagi bangkit untuk khotbah kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bisa-bisa bangsa-bangsa itu akan ngutbahin kita dengan nilai-nilai mereka. Saya ulangi lagi ya, I repeat again. Orang kalau tidak lagi bangkit dan memberitakan kebesaran Tuhan pada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, nanti justru orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini malah justru akan ngutbahin kita dengan nilai-nilai mereka yang berantakan. Dan yang luar biasa, banyak orang kemakan ini lagi sekarang. Sedih kan Bapak Ibu? Sedih. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat pasal pertama dari ayat 1 sampai 17, Yunus itu tidak berdoa sama sekali. Yunus itu tidak ada takutnya sama sekali. Malah dia ngomong begini, aku ini yang membuat salah karena dibuang Udi, kenanya ke Yunus. Jadi buat Yunus begini, mending saya ini mati daripada Niniwe selamat. Ngeri ya Bapak Ibu. Yunus itu berkata begini, mending saya ini mati daripada ini bangsa yang jahat selamat. Buat apa nyelamatin bangsa ini? Wong ini jahat kok. Udahlah. Saya tahu hati Tuhan itu pasti Tuhan itu penuh belas kasihan. Ya, Tuhan itu memang kan Alkitab berkata, ya kan, kasih setianya sepanjang hidup kita, tapi kemarahannya cuma sekejap. Tuhan itu marah cuma sekejap saja, tapi kemudian dia berbalik, dia penuh dengan kemurahan. Nah, itu hati Tuhan seperti itu. Makanya Yunus berkata, udahlah ngapain pergi ke sana. Wong ini bangsa yang jahatnya luar biasa. Itu kan asumsi Bapak Ibu. Makanya jangan batasi Tuhan bekerja. Sejahat apapun. Ya, kadang-kala saya kalau ditanya, Pak capek enggak waktu kita pelayanan? Tanya saja beberapa pendeta di sini. Seperti pendeta Fajar, seperti pendeta Lili Sulistyo, seperti pendeta Marsudi. Ya, Marsudi kan pendeta juga. Doktor teologi ya loh Marsudi. Ya, kemarin ngajar peta zaman, bayangkan. Wah, dia tahu petanya zaman, Bapak bayangkan. Jadi dia tahu petanya zaman tuh. Itu kan luar biasa ya. Saya sempat dengar-dengar itu, wah Marsudi ngajar peta zaman luar biasa. Ya, coba kita ini kalau lihat ya Bapak Ibu, aduh nyesek hati ini. Sekarang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ketidakadilan muncul
Enggak karu-karuan, keadilan berantakan. Wah, kita lihat penindasan kan semuanya. Kesel juga kan. Tapi kan hati Tuhan enggak begitu, Bapak Ibu. Nah, saya katakan Bapak Ibu, jangan lari dari hadapan Tuhan. Tuhan lagi memanggil kita kembali, yuk. Come back to me. Kembali kepadaku. Ya, jangan lari dari hadapannya Dia. Ya, karena begini. Coba kita lihatlah pasal 2 ayat yang ke berapa itu? Coba kita lihat pasal 2 ayat yang kedua kali ya. Nina kalau mau tampilkan boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Dia tidak hanya turun ke Yafo, dia tidak hanya turun ke bagian bawah kapal, tidur nyenyak, enggak peduli lagi. Ya, saya berharap kalau di sini ada yang mulai pasif, cuek, masa bodoh, udahlah pokoknya saya selamat. Come on, saya sebagai hamba Tuhan saya beritahu Bapak Ibu, jangan. Kita tidak boleh lari dari hadapan Tuhan. Tuhan kasih tanggung jawab ke kita loh Bapak Ibu. Untuk kita tetap menyuarakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Yang mau katakan amin Bapak Ibu? Ya, memang melihat semuanya capek, tapi please. Ya, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Ya, ayat yang kedua. Ya, dari pasal 2. Ini setelah Yunus ada di perut ikan di bagian bumi paling bawah. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Itu namanya Seol. Ya, aku berteriak dan kau dengarkan aku. Udah turun ke Yafo, udah turun ke bagian bawah kapal. Udah begitu dia turun ke dasar yang paling dalam. Dia ada di dunia orang mati. Nah itu tadi yang saya katakan ya. Orang yang lari dari hadapan Tuhan, itu akan turun pada titik yang paling bawah dalam hidupnya. Dan semuanya tidak ada artinya sama sekali. Ya, saya dengar banyak kesaksian, Bapak Ibu. Saya dengar banyak kesaksian. Orang-orang yang duitnya banyak, orang-orang yang jabatannya hebat, orang-orang yang gelarnya hebat. Tapi ketika tidak ada lagi bersama Tuhan, mereka ngomong begini, hidup ini nggak ada gunanya ternyata. Ya, hidup ini ternyata nggak ada gunanya. Yang suka belajar ilmu filsafat, ya saya bukan lulusan dari filsafat ya. Saya dulu orang belajar akuntansi keuangan. Ya, jadi saya belajar di situ. Saya nggak itu, tapi Bapak Ibu mungkin tahu ya, ada 2 tokoh hebat di dunia yang naturalis dan ateis. Mereka itu namanya yang pertama Sigmund Freud. Pernah dengar ya Sigmund Freud? Sigmund Freud itu ngomong begini, Bapak Ibu, dia bilang begini. Orang itu karena lemah, coba ciptakan kekuatan yang besar, makanya itu jadinya Tuhan. Jadi dia bilang Tuhan itu nggak ada. Orang itu cuma mau ciptakan ada kekuatan yang besar supaya dia tenang, makanya dia ciptakan Tuhan. Sombongnya luar biasa. Rasa hebat ya. Yang kedua adalah Friedrich Nietzsche. Bapak Ibu tahu ya, yang nulis buku judulnya God is Dead, Tuhan itu mati. Dia bilang begini, oh zaman dulu orang butuh Tuhan karena pengetahuan belum maju. Tapi nanti sekian ratus tahun ke depan, kalau pengetahuan maju, internet maju, media maju, Tuhan tidak diperlukan lagi. Sekarang di tengah kemajuan, di mana kita udah masuk ke 5G, kan? Ya kan? Chip sekarang gedenya sudah di angka 3 ukuran nano. Itu Taiwan sudah bisa bikin. Itu Willy pasti tahu. Willy ada di sini ya, Willy ya. Oh ada ya Willy ya. Willy tahu. Will, kamu doakan Taiwan. Itu sumbernya chip dunia, Taiwan dan Korea Selatan. Makanya doakan Will supaya Taiwan jangan diapa-apakan sama China. Will. Kalau diapa-apakan, mobil listrik semuanya terganggu. Ya, nanti kakak senior saya juga agak terganggu, namanya Pak Stephen Sulistyo. Ya, karena itu mempengaruhi semua chip-chip semua. Mobil lah, komputer lah, apa semuanya sekarang pakai chip, persenjataan. Dr. Suryanti ini juga nanti bisa terganggu karena ilmu kedokteran pun nanti pakai chip semua ke depan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Friedrich Nietzsche itu waktu tua, sakit mental. Kalau Sigmund Freud itu tahu Bapak Ibu? Istilah saya semoga tidak salah ya. Euthanasia. Tahu Bapak Ibu? Dia minta disuntik mati karena stres.
Sekarang kita lagi nunggu satu orang namanya Stephen Hawking, jagoan fisika. Dia berkata begini, nggak ada Tuhan, pengetahuanlah yang hebat. Tapi satu kali dia ditanya orang, kamu jujur nggak waktu menjawab semua teori pengetahuan? Oh jujur. Orangnya tanya begini, bukan pendeta lah yang tanya, tapi orang Kristen. Nah kejujuran itu dari mana? Ya, karena dia jujur dia berkata, ya dari hati. Nah dia tanya lagi, hati ini ciptaan siapa? Udah berhenti, dia nggak bisa jawab apapun. Yalah, saya sadar begini, mau lari dari Tuhan dengan kebanggaan apapun, sorry ya, jangan menaruh semua kebanggaan kita di semua fasilitas gelar yang pasti bisa hilang. Karena itu tidak ada artinya sama sekali. Kebanggaan kita di rumah doa Immanuel cuma satu, hadirat Tuhan selalu bersama kita. Firman Tuhan selalu bersama kita. Jadi kalau hari ini yang belum punya fasilitas, nggak usah marah Bapak Ibu. Nggak usah marah, nggak usah kecewa. Asal kita punya Tuhan, udah cukup Bapak Ibu. Yalah, buat saya kalau saya nggak punya Tuhan, mau punya dunia juga buat apa lah. Kalau kita punya Tuhan, ya ampun. Sumber kita tak terbatas Bapak Ibu. Ya, makanya udah, nggak usah bermental minta orang, nggak usah bermental wajah disedih-sedihkan supaya cepat disumbang. Nggak usah Bapak Ibu. Nggak usah. Kita punya Tuhan kok. Saya sedih loh kalau orang ribut pelayanan. Hanya gara-gara apa kekuasaan, prestis. Sorry ya, orang sekarang reputasinya besar-besar. Tapi akar karakternya nggak kuat. Makanya ketika jadi besar tumbang semua. Sorry ya Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang nggak lagi respect sama institusi, termasuk institusi pelayanan. Karena pada berjatuhan semua sekarang. Coba, institusi sekarang tidak lagi dihormati loh, bayangkan. Kita ini dipertontonkan sekarang nih di media, di semua berita, semua bertumbangan. Coba bayangkan. Makanya saya challenge saudara hari ini, jangan lari dari Tuhan. Saya enggak ngomong begini, oh kalau begitu saya nggak boleh nggak nyanyi Pak. Bukan soal nyanyi Bapak Ibu, bukan soal tepuk tangan, bukan soal ngangkat tangan. Itu kan ekspresi saja. Tapi apakah kita ini masih mencintai firman dan itu menjadi prinsip dalam semua aspek kehidupan? Makanya jangan penjara firman di 4 dinding tembok. Kita tabiskan di acara ibadah dengan musik bagus, dengan pembicara keren, dengan semua lampu yang hebat. Tapi begini, firman kita tinggal di gedung itu. Kita tidak bawa di bisnis, kita tidak bawa di keluarga, kita tidak bawa di masyarakat. Yaitu namanya apa? Kemunafikan sangat dalam. Ya, orang yang lari dari prinsip Tuhan selalu terpuruk ke dalam. Dan dia akan ada di dunia orang mati. Rohaninya mati, pikirannya mati, kasihnya mati, hikmatnya mati, integritasnya mati, karakternya mati, pelayanannya mati. Ya kan? Makanya betul ya, sorry ya, semua yang tidak ada revival itu akan pakai cara-cara manusia supaya kelihatan meriah, kelihatan megah, kelihatan luar biasa. Karena sudah tidak ada lagi pada revival yang sejati. Makanya berupaya manusia dengan menampilkan semua yang wah. Tapi kita semua kan ketipunya secara lahiriah. Ya. Kalau nggak ada lagi revival sejati, kita menipu semua dengan hal yang lahiriah. Saya berharap kita nggak terjebak ke sana, Bapak Ibu. Kita kembali kepada Tuhan lagi berkata, come back to me, kembali kepadaku. Nah, ternyata tapi yang luar biasa, Tuhan baik ya. Keterpurukan kita itu seringkali, itu akan menjadi alat untuk kita itu kenal diri kita dan kenal Tuhan yang sesungguhnya. Jadi yang berikutnya, keterpurukan kita itu bukan kemudian Tuhan membuang kita. Tuhan tidak pernah buang kita. Tapi itu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kita itu akan kenal siapa diri kita dan pribadi Allah yang sesungguhnya. Agustinus, seorang teolog besar, berkata, 2 hal besar dalam diri orang Kristen. 2 hal ini adalah orang kenal siapa Tuhan dan orang kenal siapa dirinya. Makanya betul Bapak Ibu, udahlah jangan ngepoin orang lain terus.
Kita ini kan paling suka ya dengar cerita orang lain, kita ngulik-ngulik, wah orang lain kenapa ini? Wah gosip-gosip orang lain, wah apa ini? Udah, stop. Coba kita kenali siapa diri kita. Kenali siapa Tuhan. Ya, karena ini yang luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kan tadi saya sudah katakan nih, Yunus merasa begini, oh jauh dari Tuhan lebih baik kok. Aku nggak takut kok, sekalipun aku mati kok. Ya, oh iya. Kelihatannya Yunus itu orang yang kuat waktu ada di kapal. Ya, kelihatannya kan, gagah sekali dia. Waduh, gagah sekali dia. Ya, gagah sekali ini orang. Orang berkata ini orang Manado ngomong, wih gagah itu orang ini. Ya, orang ini kayaknya gagah kan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Ketika ada di dasar laut yang paling dalam. Nah, itu mulai ketahuan yang aslinya. Coba kita lihat ayat yang keempat dari Yunus pasal 2. Ya, saya melanggar janji saya ya, karena saya nggak mau baca ayat banyak-banyak, tapi ini untuk menerangkan supaya ya siapa tahu ada yang bertanya, ini Pak Rubin ngomong asal ngomong saja ini. Ya, dasarnya apa? Nah, ini dia. Coba kita lihat ya. Atau kita lihat ayat yang ketiga, Bapak Ibu ya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Aduh, bahasa puitisnya keren banget ya kitab ini. Ini sastranya sangat luar biasa. Dan aku berkata, ini dia, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Wow! Kerinduannya satu saja. Kembali kepada Tuhan. Dia ketakutan ketika dia diusir dari hadapan dia, dalam tanda petik. Karena kesalahannya sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi keterpurukan dia begitu luar biasa di dalam. Tadinya dia waktu di atas air, di kapal, rasa gagah, rasa kuat, rasa hebat, nggak takut mati. Waktu kemudian undi itu kena ke dia berkata ini, lemparkan aja aku ke dalam. Ini aku penyebabnya. Gagah kan, coba gagah. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan justru luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca pasal 1 Yunus ayat 13, itu powerful. Kan Yunus berkata, aku ini penyebabnya, udah lemparkan aku saja ke dalam. Tapi ayat 13 kalau nggak salah atau 14 dikatakan begini, orang-orang itu mendayung sekuat tenaga supaya kapalnya sampai ke pantai dan semua selamat. Coba bayangkan. Jadi begini, ternyata Tuhan itu sekali lagi ya bercandanya luar biasa. Sementara Yunus disuruh pergi ke bangsa yang jahat, nggak mau. Orang-orang yang jahat dari bangsa lain justru menunjukkan kemurahannya supaya semuanya selamat. Kalau menurut Bapak Ibu apa ini namanya? Paradoks kan? Ini bahasa satir banget kan? Makanya Alkitab kalau kita baca baik-baik itu, kita terpukul-pukul loh Bapak Ibu. Coba, harusnya dia yang memberitakan kemurahan hati Tuhan pada bangsa-bangsa lain, malah bangsa-bangsa lain itu menyatakan kemurahan Tuhan pada dia. Loh, waktu Yunus berkata, aku dilempar saja, udah aku mati. Tapi enggak, ada waktu di mana orang-orang yang menyembah politeisme ini, yang tidak percaya Tuhan, justru mendayung dengan sekuat tenaga supaya semuanya selamat. Jadi dengan kata lain begini, bangsa-bangsa lain ini tidak mau ada orang yang binasa, sementara Yunus lebih baik mati daripada bangsa lain selamat. Oh my God. Sorry ya, jangan bersembunyi di balik bahwa kita ini identitasnya Kristen, tapi ternyata kita sama jahatnya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Ya bisa saja. Ya kan Bapak Ibu? Ini kan luar biasa sekali ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Begitu dia terpuruk di bawah. Nah, saya hanya mengingatkan saja, tidak nakut-nakuti ya Bapak Ibu. Kita ini tidak ditakut-takuti aja sudah takut kok. Ya, maksud saya begini Bapak Ibu. Kita itu nanti satu kali akan ada di tempat di mana orang yang paling sayang sama kita tidak bisa temenin kita. Tempat itu namanya kuburan. Oh Pak, saya cinta istriku Pak. Kalau dia nanti dikubur, saya ikut dikubur. Ditangkap polisi Bapak Ibu. Orang belum mati jangan dikubur. Itu ditangkap polisi yang ngubur. Itu ada KUHP-nya Bapak Ibu. Nah, saya beritahu, nanti kita satu kali ada di satu tempat, di mana orang yang paling sayang sama kita tidak bisa temenin kita. Tempat itu ada di dalam yang sangat gelap. Namanya kuburan. Saya tidak ngomong cuman dalamnya 2 meter ya. Dalamnya berapa sih? Saya tidak pernah ngukur sih. Ya kira-kira 2 meter lah ya, dalamnya ya.
Tapi kan lebih dalam lagi. Karena itu di Seoul kan, dunia orang mati. Orang yang sayang sama kita sekalipun, istri kita kah, suami kita kah, anak-anak kita kah, mantu kita kah, cucu kita kah, saudara-saudara kita kah, orang tua kita kah, tidak bisa temenin kita. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, dengarkan ini. Yesus ada di sana bersama kita. Loh, Yesus pernah ada di sana. Dan dia menguasai alam itu. Makanya waktu dia mati, dikubur 3 hari, dia ada di dalam, dia memindahkan kan tawanan naik ke atas. Tawanan itu siapa Bapak Ibu? Orang-orang benar di perjanjian lama. Dia bawa dari Hades ke Parades dan dikumpulkan. Tempat orang-orang kudus sementara ini sekarang ada di sana. Oh iya. Dan saya tahu Bobo sudah ada di Parades. Nanti tinggal nunggu waktunya bahwa ketika sangkakala berbunyi, semua kita akan berkumpul bersama. Ya, lagi tidur, orang-orang yang mendahului kita itu lagi tidur. Kan Yesus berkata, yuk kita datang ke Betani, bangunkan Lazarus yang lagi tidur. Kalau ada kepercayaan yang berkata orang mati itu hanya tidur, itu hanya dalam Kristus. Karena satu kali nanti ketika kekasihnya datang, mereka akan bangun semua. Papa saya pun lagi tidur. Yang orang tuanya dalam Tuhan meninggal, lagi tidur mereka. Yang saudara-saudara meninggal dalam Tuhan, mereka lagi tidur. Satu kali mereka bangun kok. Nggak usah takut lah Bapak Ibu. Cuman saya kembali lagi. Keterpurukan kita itu akan jadi alat untuk kita tersingkap. Kita ini sebetulnya siapa sih? Saya pernah ya dengar kesaksian Bapak Ibu. Waduh, ada orang karateka loh. Banyak ban hitam. Kekar badannya. Wah, kasarnya luar biasa. Motornya dia disenggol. Yang nyenggol itu bisa patah kaki. Loh. Iyalah, karateka Bapak Ibu. Kekal badannya. Coba. Oh iya. Dia itu kalau orang macam-macam, kakinya cuma diangkat lurus begini Bapak Ibu. Dipegang tangannya. Itu semua orang lari loh Bapak Ibu. Loh, kaki diangkat lurus begini, dipegang. Saya yakin Henitan juga nggak bisa itu. Henitan bisa lah. Pilatesnya, tapi nggak bisa. Dia udah geleng-geleng kepala, walaupun dia pilatesnya kuat. Coba. Ini diangkat begini, saya tahu lah beberapa pasti nggak bisa. Itu David walaupun kurus begitu, saya jamin nggak bisa. Coba aja David. Kalau bisa David sekarang David, kakimu diangkat lurus begini dipegang David. Saya yakin jatuh kamu. Itu cuma tangan David. Ya udah walaupun David kurus, saya yakin nggak bisa. Tapi tahu Bapak Ibu, begitu mau mati, ya ampun, rapuh kayak bayi. Untungnya dia kenal Tuhan. Maksud saya begini Bapak Ibu. Yuk, di tengah keterpurukan kita pun, Tuhan mau untuk menunjukkan kita ini sebetulnya siapa. Kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak kuat. Nah, saya tutup begini, Bapak Ibu. Saya selesai dengan ini. Udah, saya mau on time saja ya. 5 menit saja lagi, kemudian kita selesai, kita berdoa, kita makan bersama-sama, bayar sendiri-sendiri ya. Karena kita tidak bisa makan sama-sama ya. Kita makan bersama-sama, kita bayar sendiri-sendiri. Nah, saya tutup dengan ini, Bapak Ibu. Cerita Yunus ini ditutup begini, bahwa akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Kan? Tapi tahu nggak, Bapak Ibu? Yunus ini pengkhotbah malas. Dia tidak kayak saya dan Cik Lili. Kita kalau khotbah kan 40 menit. Ya, kalau di CK7 kayaknya 30 menit. Ya, karena kita berdua punya kenabian pasti molor-molor. Saya yakin. Ya, paling nggak molor 5 menit atau 7 menit lah ya. Atau Bapak Ibu, siapapun pengkhotbah di sini kan saya yakin sekali khotbah 40 menit lah biasanya. Di sini saya dapat jatah 45 menit. Bermurah hati sekali Rumah Doa Immanuel. Jadi saya bisa ngajar dengan sedikit pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Tahu Bapak Ibu, Yunus ini pengkhotbah yang males. Khotbahnya dia itu pendek. Karena dia tidak mau Niniwe selamat. Jadi ini pembicara rasis ini. Ini rasis banget ya. Dia tidak mau bangsa lain yang jahat ini selamat. Tahu Bapak Ibu? Dia cuma khotbah begini. Bertobat. Kalau enggak 40 hari, kalian akan ditunggang balikkan. Semuanya berantakan. Udah, itu aja. Ternyata Bapak Ibu, rajanya begitu mendengar berita ini, langsung berbalik hati, bertobat. Dia perintahkan dengan maklumatnya, rakyatnya berpuasa, termasuk binatang-binatang berpuasa. Langsung hati Tuhan berbalik, berbelas kasihan. Kota ini dilawat, bayangkan. 120.000 orang mengalami jamahan Tuhan.
Wow. Tapi Yunus tetap marah kan di pasal 4 kan. Yunus marah, Yunus kecewa. Ya, tapi kemudian nanti dia diberesin oleh Tuhan. Nah, saya mengingatkan kita buat Bapak Ibu begini. Ternyata dari cerita ini, saya tutup dengan ini. Anugerah itu adalah kehidupan yang Tuhan berikan supaya kita bisa menghidupi rencana Tuhan. Jadi begini, jangan melihat anugerah itu gampangan. Oh iya, kita kan berkata, oh udahlah anugerah Tuhan, pasti semuanya oke lah, semuanya gampang lah anugerah Tuhan. Oke, anugerah Tuhan. Saya kalau nggak hidup dalam anugerah Tuhan, saya nggak mampu. Saya nggak mampu, asli saya nggak mampu. Saya nggak akan kuat, saya akan terpuruk, Tapi saya melihat sekarang anugerah itu sebagai sebuah tanggung jawab yang besar. Karena begini, anugerah itu adalah kehidupan yang Tuhan percayakan supaya kita terlibat dalam kehendak Dia. Ya. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, bayangkan Yunus selama 3 hari ada di perut ikan. Ya, kemudian begitu dia keluar, dia menyadari bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Maksud saya begini Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu, tetaplah mengerjakan kehendak Tuhan. Tidak harus jadi pendeta seperti misalnya saya, enggak lah. Ya, semua orang punya calling masing-masing. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi apa saja Bapak Ibu ya. Coba kita tetap akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu. Lakukan saja. Ya, bahkan kalau saya boleh berkata ya, kita ini ada di waktu percepatan nubuatan sangat aneh. Ke depan tidak akan makin gampang. Bapak Ibu jangan berpikir ke depan makin gampang, ke depan akan makin berat. Tapi Alkitab sudah katakan, justru di tengah dosa makin bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan akan makin berlimpah-limpah. Nah, saya berdoa selama Bapak Ibu ada di rumah doa Immanuel, coba Bapak Ibu gak kurang pembicara bagus-bagus, coba bayangkan. Oh iyalah, pembicaranya keren-keren. Saya lihat kan, setiap kali Lili kasih tahu, saudara di-equip oleh pembicara-pembicara yang diurapi, apalagi saudara udah diajar peta zaman, 2 sesi lagi coba bayangkan. Itu dari ujung ke ujung udah selesai itu Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya, ya kan, saudara sudah diajar dari banyak pembicara yang diurapi Tuhan, saudara punya pemimpin yang cinta Tuhan. Tapi please, jangan hanya dengarkan, tapi apa yang Tuhan sudah taruh sebagai anugerah itu. Sudah kalau dengar pengajaran, dengar firman itu anugerah loh. Tuhan bicara sama kita lewat siapapun. Yang penting sekarang, yuk terlibatlah untuk mengerjakan kehendak Dia. Pandemik mengajarkan, kalau hari ini kita masih hidup, saya yakin tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Saya selesai Bapak Ibu, saya harus sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus selalu menopang kita. Saya berdoa sebentar buat Bapak Ibu semua. Mari taruh tangan di dada kita. Yes Lord. Tuhan terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan hari ini. Kami menyadari, kami tidak mau lari dari hadapan-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, bahwa tangan-Mu menjangkau kemanapun. Hati-Mu selalu dilimpahkan begitu luas, lebar, melimpah, tak pernah terbatas dalam hidup kami. Kami ada karena Tuhan. Kami ada untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Berkati, kalau hari ini ada dari kami yang mungkin sedang terpuruk ke bagian yang paling bawah. Kami tidak hanya ke Yafo, kami tidak hanya turun di bawah bagian kapal, tapi kami juga turun di dasar lautan. Bahkan orang bisa menyebut itu ada di dunia orang mati. Tapi kami tahu, Tuhan selalu mendengar jeritan hati kami. Ini kami, Bapak. Kami mau kembali kepada hati-Mu. Pakai kami untuk menyuarakan kebenaran. Untuk kami tetap memberitakan berita Injil Kerajaan-Mu. Supaya banyak jiwa yang dikembalikan kepadamu. Berkati umat-Mu yang hari ini lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Terima kasih firman-Mu termeterai dan memerdekakan setiap kami. Berkati Cik Lili dengan tim Rumah Doa Immanuel, pakai semua kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rubin. Boleh berikan tepuk tangan semuanya.